Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessandro Moreno Tito dan NIM C1D1230001. Bila di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Bambang. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber. Definisi dan alasan pentingnya manajemen risiko cyber. Definisi: manajemen risiko cyber adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi potensi risiko yang berhubungan dengan aset digital dan sistem informasi dari ancaman dunia maya. Ini mencakup kebijakan prosedur dan kontrol yang dirancang untuk melindungi data, infrastruktur TI, dan informasi sensitif dari serangan cyber, kebocoran data, dan gangguan operasional. Pentingnya di era digital, organisasi sangat bergantung pada teknologi untuk menjalankan operasional mereka. Dengan meningkatnya konektivitas, muncul pula ancaman yang semakin kompleks seperti ransomware, phishing, dan serangan DDoS. Yang B ada perbandingan risiko operasional, finansial, dan cyber. Jenis risiko deskripsi: contoh risiko operasional, risiko yang timbul dari kegagalan proses internal manusia atau sistem. Sistem ERP gagal menyebabkan tertundanya proses produksi. Risiko finansial, risiko terkait kerugian keuangan seperti fluktuasi pasar atau fraud. Investasi rugi karena volatilitas pasar saham. Risiko risiko terkait serangan atau kegagalan keamanan sistem TI. Serangan ransomware menyebabkan pencurian data pelanggan. Yang kedua ada tahapan proses manajemen risiko cyber. Yang pertama ada identifikasi risiko. Aktivitas: melakukan inventarisasi aset TI dalam tanda kurung server, database, atau aplikasi. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi potensi ancaman. Ada malware, insider, threat, hacker. Yang ketiga ada menilai kerentanan. Software tidak terupdate, akses terbuka. Contoh, manajemen risiko mengaudit sistem dan menemukan server lama yang masih menggunakan sistem operasi yang tidak lagi didukung. Baik, lanjutannya, yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Aktivitas menghitung tingkat risiko, kepentingan atau dampak, mengelompokkan risiko ke dalam kategori tinggi, sedang, rendah, menggunakan metode seperti kuantitatif, angka, atau kualitatif, atau skala risiko. Contoh, risiko kebocoran data pelanggan diklasifikasikan sebagai tinggi karena potensi kerugian reputasi dan denda besar. Baiklah, yang ketiganya ada mitigasi risiko atau risk mitigation. Aktivitas mengimplementasikan kontrol teknis kayak firewall, inskripsi, MVA. Ada melatih karyawan dalam kesadaran keamanan cyber, menetapkan prosedur backup dan recovery. Contoh, manajemen risiko menerapkan sistem autentikasi 2 faktor 2FA pada semua akun email perusahaan. Yang keempat ada implementasi dan dokumentasi kontrol. Aktivitas menyusun dan mendistribusikan kebijakan keamanan informasi, menjalankan program pelatihan dan simulasi serangan, misal kayak phishing simulation. Yang ketiga ada menjalankan log audit dan dokumentasi insiden. Contoh, menyusun kebijakan BOD atau Bring Your Own Device agar perangkat pribadi yang terhubung ke jaringan kantor tidak membawa risiko tambahan. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Aktivitas menggunakan CAM, Security Information and Event Management, untuk memantau insiden, melakukan peninjauan ulang terhadap risiko secara berkala, menyusun laporan kebutuhan, dan mengadakan evaluasi internal. Contoh, manajemen risiko melakukan peninjauan bulanan log aktivitas sistem untuk mendeteksi pola mencurigakan. Yang ketiga ada identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Perbedaan antara aset, ancaman, dan kerentanan. Dalam konteks keamanan cyber, aset merupakan segala hal yang memiliki nilai bagi organisasi dan harus dilindungi. Aset bisa berupa data, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, hingga reputasi. Ancaman merupakan potensi bahaya atau kejadian yang bisa menyebabkan kerusakan atau pencurian terhadap aset. Ancaman bisa berasal dari manusia atau peretas alam atau banjir atau teknis seperti kegagalan sistem. Yang ketiga ada kerentanan. Vulnerabilities merupakan kelemahan dalam sistem atau proses yang bisa dieksploitasi oleh ancaman untuk menyerang aset. Kerentanan bisa berupa box software, konfigurasi yang salah, atau kurangnya kesadaran keamanan pada karyawan. Yang B ada contoh spesifik dalam perusahaan e-commerce. Aset, data pelanggan,
atau kayak nama, alamat email, sistem pembayaran online, website, toko online. Ancaman serangan malware dari email phishing, serangan DDoS saat promo besar, hacker mencoba mencuri info kartu kredit. Kerentanan login admin tidak dilindungi 2FA, server belum di-update patch, keamanan karyawan kurang edukasi tentang phishing. Yang keempat adalah strategi penanganan risiko. Empat strategi penanganan risiko cyber. Yang pertama ada risk acceptance. Organisasi menerima risiko tertentu karena dianggap kecil atau biaya mitigasinya lebih besar dari potensi dampaknya. Kedua ada risk avoidance. Organisasi menghindari aktivitas yang menimbulkan risiko dan cara menghapus, menghentikan, atau mengganti sistem proses yang rawan. Yang ketiga ada risk mitigation. Organisasi mengurangi tingkat risiko melalui penerapan langkah-langkah keamanan seperti fraud, enkripsi, pelatihan karyawan, dan lain-lain. Yang keempat ada risk transfer. Organisasi memiliki risiko seperti pihak ketiga, misalnya membeli asuransi cyber atau menggunakan vendor eksternal. Yang B ada contoh dan perusahaan startup fintech. Strategi contoh aplikasi di startup fintech. Risk acceptance menerima risiko downstream singkat dari sistem internal monitoring karena jarang terjadi. Risk avoidance tidak menyimpan data kartu kredit pengguna di server sendiri, tapi menggunakan gateway pembayaran pihak ketiga seperti sender. Risk mitigation mengimplementasikan inskripsi end-to-end dan 2FA untuk semua login pengguna dan admin. Risk transfer membeli asuransi cyber liability untuk menanggung kerugian jika terjadi kebocoran data besar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.